Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Yesria Simanjuntak. Di sini saya akan membentuk 3 bentuk molekul, yaitu BCl3, PCl3, dan SOCl2. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teori PSFR dan teori domain elektron. Teori PSFR ada teori tolakan antara pasangan elektron. Teori PSFR merupakan penjabaran sederhana dari rumusan Lewis yang berguna untuk memprediksikan bentuk molekul poliatom berdasarkan struktur Lewisnya. Teori PSFR mengasumsikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu sehingga tolakan pasangan antar elektron di kulit valensi menjadi minimal. Teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori PSFR yang dapat digunakan untuk melambangkan struktur atau bentuk molekul. Teori domain elektron merupakan suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Pertama, setiap elektron ikatan baik ikatan tunggal, rangkap atau rangkap 3 berarti satu domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas berarti juga satu domain. Contoh domain elektron atom pusat beberapa senyawa berikut. Dari beberapa contoh tersebut, untuk mengetahui jumlah domain elektron dalam satu molekul, kita harus terlebih dahulu menggambarkan struktur Lewis molekulnya. Tipe molekul merupakan suatu notasi yang menyatakan jumlah domain atau pasangan elektron di sekitar atom pusat dari suatu molekul, baik domain bebas maupun domain ikatan. Tipe molekul ditentukan dengan cara sebagai berikut. Atom pusat dinyatakan dengan lambang A. Setiap domain elektron ikatan dinyatakan dengan lambang X. Setiap domain elektron bebas dinyatakan dengan lambang E. Notasi tipe molekul dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan bahwa N adalah jumlah domain pasangan elektron ikatan dan M adalah jumlah domain pasangan elektron bebas. Ada beberapa bentuk-bentuk molekul, yaitu yang pertama linear, yang kedua trigonoplanar, yang ketiga tetrahedral, yang keempat bipiramida trigonal, dan yang terakhir oktahedral. Di sini saya memakai bahan yaitu plastisin dan lidi kecil. Yang pertama adalah BCl3. Untuk membentuk BCl3, saya memakai 2 plastisin berwarna hijau yang disatukan membentuk bulatan seperti ini. Plastisin berwarna hijau ini melambangkan atom pusat yaitu B. Dan saya juga memakai 3 plastisin berwarna pink untuk melambangkan setiap satu unsur Cl. B sebagai atom pusat memiliki 3 elektron valensi, di mana 3 elektron valensi B berikatan dengan 3 atom Cl di sekitarnya. Seperti gambar struktur Lewis di samping, dapat kita lihat bahwa geometri domain BCl3 adalah 3, dengan pasangan elektron ikatannya ada 3, dan pasangan elektron bebasnya 0. Masing-masing pasangan elektron ikatan membentuk ikatan tunggal, sehingga kita dapat merangkai bentuk molekul BCl3 seperti ini. Tipe molekul BCl3 adalah AS3 dengan geometri domain dan bentuk molekul BCl3 adalah segitiga datar. Sedikit saya jelaskan tentang BCl3 bahwa senyawa BCl3 merupakan senyawa nonpolar.
yang dapat dibuktikan dengan tidak memiliki pasangan elektron bebas dan bentuknya simetris. Yang kedua adalah PCl3. Untuk membentuk PCl3, saya memakai dua plasticium berwarna hijau yang disatukan membentuk bulatan seperti ini. Plasticium berwarna hijau ini melambangkan atom pusat yaitu P. Dan saya juga memakai 3 plasticium warna pink untuk melambangkan setiap satu unsur Cl. Dan saya juga memakai 1 plasticium warna biru untuk melambangkan pasangan elektron bebas. P sebagai atom pusat memiliki 5 elektron valensi, di mana 3 elektron valensi P berikatan dengan 3 atom Cl di sekitarnya, sehingga terdapat satu pasangan elektron bebas. Seperti gambar struktur Lewis di samping, dapat kita lihat bahwa geometri domain PCl3 adalah 4, dengan pasangan elektron ikatannya ada 3, dan pasangan elektron bebasnya ada 1. Masing-masing pasangan elektron ikatan membentuk ikatan tunggal, sehingga kita dapat merangkai bentuk molekul PCl3 seperti ini. Tipe molekul PCl3 adalah AX3E. Geometri domain PCl3 adalah tetrahedral, dengan bentuk molekul PCl3 adalah trigonal piramid. Sedikit saya jelaskan tentang PCl3 bahwa senyawa PCl3 merupakan senyawa polar yang dapat dibuktikan dengan memiliki pasangan elektron bebas dan bentuknya asimetris. Yang ketiga adalah SOCl2. Untuk membentuk SOCl2, saya memakai 2 plasticium warna hijau yang disatukan membentuk bulatan seperti ini. Plasticium warna hijau melambangkan atom pusat yaitu S. Lalu saya memakai 2 plasticium warna pink untuk melambangkan setiap satu unsur Cl. Lalu 1 plasticium warna kuning untuk melambangkan satu unsur O, serta memakai 1 plasticium warna biru untuk melambangkan pasangan elektron bebas. S sebagai atom pusat memiliki 6 elektron valensi, di mana 4 elektron valensi S berikatan dengan 2 atom Cl serta 1 atom O di sekitarnya, sehingga terdapat satu pasangan elektron bebas. Seperti gambar struktur di samping, dapat kita lihat bahwa geometri domain SOCl2 adalah 4, dengan pasangan elektron ikatannya ada 3 dan pasangan elektron bebasnya ada 1. Dapat dilihat juga bahwa terdapat 2 pasangan elektron ikatan yang membentuk ikatan tunggal dan 2 pasangan elektron ikatan yang membentuk satu ikatan rangkap, sehingga kita dapat merangkai bentuk molekul SOCl2 seperti ini. Tipe molekul SOCl2 adalah AX3E, dengan geometri domain adalah tetrahedral dengan bentuk molekul trigonal piramid. Sedikit saya jelaskan tentang SOCl2. SOCl2 adalah senyawa polar yang dapat dibuktikan dengan memiliki pasangan elektron bebas dan bentuknya asimetris. Perkenalkan, nama saya Eliester Pangaribuan dengan NIM 4203131076. Di sini saya akan membuat 3 bentuk molekul. Yang pertama yaitu SO3, di mana PlayStation warna biru ini saya jadikan sebagai unsur S, dan PlayStation yang warna kuning orange ini saya jadikan sebagai unsur O, di mana S sebagai atom pusat yang memiliki 6 elektron valensi dan terlibat dalam ikatan dengan 3 atom O di sekitarnya. 1 atom O membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dan 2 atom O lainnya membentuk ikatan kovalen koordinasi. Seperti gambar struktur Lewis di samping, dapat kita lihat bahwa geometri domainnya sama dengan 4, di mana pasangan elektron ikatan 3 dan pasangan elektron bebasnya tidak ada. SO3 ini memiliki tipe molekul AX3 dan juga bentuk dan geometri molekulnya yaitu segitiga planar. Sedikit saya jelaskan tentang SO3, bahwa senyawa SO3 ini bersifat nonpolar karena memiliki distribusi muatan yang simetris dengan atom pusat dan juga tidak adanya pasangan elektron bebas. Yang kedua yaitu senyawa ICl3, di mana PlayStation warna biru seperti ini saya jadikan sebagai unsur I, dan PlayStation warna orange kuning seperti ini saya jadikan sebagai unsur Cl. Dan
PlayStation warna pink kecil seperti ini saya jadikan sebagai pasangan elektron bebas, di mana I sebagai atom pusat memiliki 7 elektron valensi dan 3 elektron valensinya terlibat dalam ikatan dengan 3 atom Cl di sekitarnya. Seperti gambar struktur Lewis di samping dapat kita lihat bahwa masing-masing ikatan membentuk ikatan tunggal, sehingga terdapat 2 pasangan elektron bebas. Sehingga geometri domainnya sama dengan 4 dengan 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. ICl3 ini memiliki tipe molekul AX3E2 dan juga bentuk dan geometri molekulnya bentuk T. Nah, sedikit saya jelaskan tentang ICl3 ini, bahwa senyawa ICl3 ini bersifat polar karena dapat dibuktikan dengan memiliki pasangan elektron bebas. Yang ketiga ada XO3, di mana PlayStation warna biru yang besar seperti ini saya jadikan sebagai atom Xe, dan PlayStation warna kuning orange seperti ini saya jadikan sebagai atom O, dan PlayStation warna pink yang kecil seperti ini saya jadikan sebagai pasangan elektron bebas, di mana Xe sebagai atom pusat yang memiliki 8 elektron valensi terlibat dalam ikatan dengan 3 atom O di sekitarnya. Seperti gambar struktur Lewis di samping dapat kita lihat bahwa masing-masing ikatan membentuk ikatan rangkap 2, sehingga memiliki jumlah geometri molekulnya yaitu 4 dengan pasangan elektron ikatannya 3 dan pasangan elektron bebasnya 1. XeO3 ini memiliki tipe molekul AX3E dan juga memiliki bentuk molekul piramida segitiga dan geometri molekulnya tetrahedral. Sedikit saya jelaskan tentang SO3, di mana senyawa SO3 bersifat polar karena dapat dibuktikan dengan memiliki pasangan elektron bebas. Perkenalkan, nama saya Yiska Hairani Gula. Di sini saya akan menjelaskan teori hibridisasi dari SO3, ICl3 dan XeO3. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit teori dari hibridisasi dan konsep hibridisasi. Hibridisasi adalah sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atom membentuk orbital hibrid yang baru yang sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Menurut teori hibridisasi, ikatan terjadi akibat terbentuknya orbital hibrida. Orbital hibrida adalah orbital-orbital yang terbentuk sebagai hasil penggolongan 2 atau lebih orbital atom. Konsep orbital-orbital yang terhibridisasi sangatlah berguna dalam menjelaskan bentuk orbital molekul dari sebuah molekul. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang teori hibridisasi dari SO3. S memiliki nomor atom 16 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Maka diagram orbital atom S sebagai berikut. Dalam molekul SO3, satu atom mengikat 3 atom O. Pengikatan ini dapat berlangsung dengan mengeksitasi satu elektron dari orbital 3s ke orbital 3d dan satu elektron orbital 3p ke orbital 3d. Maka orbital atomnya menjadi seperti ini. Kemudian, 3 elektron dari 3 atom O memasuki orbital 3s dan 3p sehingga terbentuknya orbital hibrida sp2. Terlihat seperti gambar berikut ini. Jadi, molekul SO3 diprediksi berbentuk segitiga datar atau segitiga planar. Kedua, saya akan menjelaskan tentang hibridisasi dari ICl3. I memiliki nomor atom 53 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan 5p5. Diagram orbital atom I sebagai berikut. Dalam molekul ICl3, satu atom I mengikat 3 atom Cl. Pengikatan ini dapat berlangsung dengan mengeksitasi satu elektron dari orbital 5p ke orbital 5d, seperti gambar berikut ini. Kemudian, 3 elektron dari 3 atom Cl memasuki orbital 5p dan 5d, sehingga terbentuk orbital hibrida sp3d. Bentuknya bukan segitiga piramida, melainkan berbentuk huruf T. Hal ini disebabkan karena 2 dari orbital sp3d digunakan untuk menampung 2 pasang elektron bebas dari atom I, seperti gambar ini. Jadi, molekul ICl3 diprediksi berbentuk huruf T. Ketiga, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hibridisasi dari XeO3. Xe memiliki nomor atom 54 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, dan 5p6. Maka, diagram orbital atom Xe sebagai berikut. Dalam molekul XeO3, satu atom mengikat 3 atom O. Pengikatan ini dapat berlangsung dengan mengeksitasi 3 elektron dari orbital 5p ke orbital 5d. Maka, orbital atomnya menjadi seperti ini. Kemudian, 3 elektron dari 3 atom O memasuki orbital 5p sehingga terbentuk orbital hibrida sp3 seperti gambar berikut. Jadi, molekul XeO3 diprediksi berbentuk trigonal piramid atau piramida segitiga. Perkenalkan, nama saya Tasya Ginting dengan NIM 4202431010. Saya akan menjelaskan hibridasi dari BCl3. BCl3 mengikat 3 atom Cl, berarti membutuhkan 3 orbital yang elektronnya tunggal. B memiliki 5 nomor atom. Lalu kita buat konfigurasinya yaitu 2s2, 2p1. Lalu buat orbitalnya 2s2 melebur ke 2p1 sehingga orbital hibridasinya yaitu sp2. Bentuk molekulnya dari BCl3 yaitu segitiga datar. Nah, saya sudah membuat bentuk molekul dari BCl3 yaitu yang di tengah sebagai B, lalu di atas dan di bawahnya ada 2 itu kan Cl-nya, nah itu sebagai Cl. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang hibridasi PCl3. PCl3 mengikat 3 atom Cl, berarti membutuhkan 3 orbital yang elektronnya tunggal. Nah, P memiliki nomor atom 15, konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 3s2, 3p3. Jadi orbital hibridasinya dari PCl3 yaitu sp3. Bentuk molekulnya yaitu trigonal piramida. Saya juga sudah membuat bentuk molekul dari PCl3 menggunakan plastisin. Warna hijau yang di tengah sebagai P, lalu yang di kanan, bawah, dan kiri sebagai Cl. Maka posisinya P dikelilingi oleh Cl3. Yang ketiga, saya akan menjelaskan SOCl2 dengan cara yang lebih mudah, yaitu kita cari domainnya. SOCl2 memiliki 4 domain. 1 orbital S, 1 orbital O, dan 2 orbital C. Jadi orbital hibridasinya yaitu sp3 dan bentuk molekulnya yaitu piramida segitiga. Saya juga sudah membuat bentuk molekul SOCl2 menggunakan plastisin. Nah, warna hijau yang di tengah sebagai S, lalu warna kuning di bawah sebagai rangkap O, lalu warna biru di atas sebagai elektron bebas, dan kanan dan kirinya warna merah sebagai Cl2. Demikianlah praktikum yang kami lakukan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata selama praktikum berlangsung. Sekian dan terima kasih.